Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman daimaini 'ala man la nabiyya ba'd. Sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama yang fadil, para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para tubagus, para tuan guru, para tengku, para masyayikh, rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah riayahnya, sehingga pada tahun ini alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini 1442 Hijriah. Ini merupakan kenikmatan yang tiada bandingannya, karena beberapa saudara kita yang sudah mendahulu kita, mudah-mudahan mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penerangan di dalam kuburnya, amin ya rabb. Para mustami'un al-fadil rahimakumullah, marilah kita senantiasa agar supaya memperbaiki hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu, Ramadan kali ini mudah-mudahan lebih baik dan lebih makbul, lebih sempurna daripada Ramadan yang telah kita lewati, sehingga kita betul-betul dapat meraihnya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, amin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kalau kita ingin membagi beberapa shaimin yang bukan saja shaimul am atau shaimul awam, puasanya orang yang hanya targetnya sah, targetnya tidak punya hutang puasa, tidak perlu mengqadai puasa, dari menahan lapar, haus, dan apa yang membatalkan puasa semenjak dari al-fajr sampai al-ghurub, maka ini adalah puasanya businessman, puasanya orang yang hanya bagaimana dia bisa mempertahankan tanpa mencari keuntungan yang lebih jauh, yang lebih berkesinambungan, yang lebih utuh di dunia wal akhirah. Kemudian kita berusaha supaya kita ini menjadi puasa shaimul khawas, atau puasanya orang khawas, sehingga Al-Imam Syekh Hasan Al-Basri mengatakan shaimul khawas ini adalah bukan saja bagaimana berpuasa sah, tetapi bagaimana agar supaya semua jawarih kita, mata kita, telinga kita, lisan kita dipuasakan khalisan liwajhillah. Maka ini adalah puasa al-khawas. Yang ini bukan saja mentargetkan agar supaya puasanya diterima, tetapi bagaimana pahalanya utuh. Kemudian yang paling penting adalah puasa yang sangat istimewa, yaitu shaimu akhwasul khawas, puasanya orang yang istimewa dan spesial, istimewa yang sangat betul-betul menjadi puasanya para nabi, para rasul, yang diusahakan oleh para wali, ya, para ulama-ulama yang amilin, sehingga bagaimana puasanya betul-betul menjadi puasa yang pikiran hatinya, ruhnya dipuasakan semata-mata
karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak al-jawarih, kemudian panca indera, tetapi bagaimana pikiran, bahkan sampai khatar fil qalb, itu dipuasakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dijadikan hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa diterima dengan baik? Bisa. Ya, bisa. Bisa diterima dengan baik? Ya. Bisa, Baik. ya, bisa, ya. Kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba Allah dan umat Rasul, sebaik-baiknya umat. Maka dalam hal ini marilah kita juga bersyukur kita ini dijadikan sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang betul-betul mengikut manhaj Rasul. Bagaimana kita senantiasa qudwatan wa uswatan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala tatanan kehidupan, bukan saja ibadah, muamalah, muasyarah. Bagaimana juga di dalam al-jinayat, bagaimana juga termasuk juga hukum tentang al-qiyadah, wal-ri'asah, wal-ri'ayah, wal-imamah. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu wal jamaah, yaitu kita senantiasa mengikuti ulama yang tentu panglima-panglimanya para tabi'in dan para a'imah, yang 4 a'imah. Kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama pelanjutnya, ulama-ulama penerusnya. Kalau imam kami ya semenjak dicontohkan oleh al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, kemudian dilanjut oleh para imam-imam yang lain, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Rafi'i, Imam Al-Nawawi, Imam As-Suyuti. Semua adalah para pemuka-pemuka ulama-ulama kita yang bukan saja memberikan pencerahan di bidang syariat, di bidang hukum, tetapi bagaimana juga di bidang kepemimpinan. Terutama Al-Imam Al-Mawardi telah memberikan contoh-contoh bagaimana tanggung jawab kita dalam kepemimpinan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, maka ketika umat ini dipimpin oleh ulama-ulama yang hanya mementingkan hukum, yang hanya mementingkan syariat, maka ini ada ketidaksempurnaan. Maka ini ada kepincangan. Bagaimana kita lihat di Andalus, di Spanyol, di Madrid. Ketika itu kekuatan yang luar biasa. Islam di sana telah berkuasa sepanjang 700 tahun. 7 abad Islam berkuasa di sana. Tetapi diporak-porandakan, habis tidak berbekas sama sekali. Kalau seandainya bangunan Masjid Al-Hamra tidak terlalu besar seperti itu, maka turut juga dihancurkan. Dan ini kita lihat bagaimana ulama-ulama yang hebat seperti Ibn Rushdi, kemudian Ibn Malik yang membawa kitab Nahwu Wasaraf Al-Balagha yang fenomenal terkenal dengan Alfiyah Ibn Malik. Ini juga bagaimana ulama-ulama betul-betul bisa bisa menekuni ilmu agamanya, tetapi bagaimana meninggalkan ilmu politik, bagaimana meninggalkan ilmu kepemimpinan, ya, imamiyah, wari'ayah, wari'asah, sehingga sangat mudah untuk dipatahkan oleh musuh-musuh yang senantiasa mengintai kita, dan mereka tidak akan putus asa, sebagaimana semenjak mereka di perang salib, kemudian ditartar, semuanya adalah mereka musuh Allah. Para kelompok-kelompok gereja di Eropa yang beristimewa berlangsung hingga hari ini, ya, dan ini sudah merambah dunia pada saat ini. Oleh karena itu, keterlibatan para ulama ini sangat penting sekali, bukan saja di urusan ibadah, muamalah, muasyarah, tapi bagaimana di dalam riayah, kepemimpinan. Ikhwatul iman rahimakumullah, terutama khusus di Indonesia ini, umat Islam mayoritas, 264.
sekitar 212.000 umat Islam di Indonesia. Semestinya mengambil peranan penting. Semestinya mengambil bagian yang paling penting di dalam negeri ini. Nah, ulama-ulamanya telah pecah berbagai macam ulama. Memang ada ulama yang punya kepedulian, pemerhati untuk memimpin negeri ini dengan baik, ya. Ingin mengembalikan bagaimana kembalinya kepemimpinan suatu negara, kepemimpinan bahkan umat Islam ini, ya, kembali kepada sistem khilafah, kembali kepada sistem yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam memimpin, dalam riayah. Ini ada ulama yang memang punya kepedulian seperti sana. Tapi sedikit sekali, karena tidak ada ongkos, karena tidak ada kedudukan, karena memang dipersempit ruang geraknya, karena memang dibonsai oleh mereka musuh Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah ulama yang bagaimana tetap berpegang teguh, di mana mereka itu ala anna rahal islami dairatun faduru ma'al kitab haitsu daru illa anna al-kitab wa sultanu sayaftariqani fala tafaraqul kitab. Maka Islam ini selalu berputar bersama kitab, ya, untuk bagaimana memperbaiki, untuk memimpin dalam kerangka ibadah, dalam kerangka pengabdian, dalam kerangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dipisahkan antara ulama dan sultan ini, ya. Maka semuanya itu sudah ada dalam contoh-contoh ala minhajun nubuwah. Tetapi sangat sedikit sekali ulama yang punya kepedulian seperti ini. Kemudian ada ulama yang mereka tidak peduli karena mungkin tidak ada mampuan untuk meriayah mereka, untuk meriayah kepemimpinan ini. Mereka fokus di dalam keulamaannya, dalam perkunan ilmu, dalam membimbing, mendidik santri-santrinya, murid-muridnya, dalam menulis kitab. Sehingga mereka betul-betul hanya memegang al-ulama umana'ur rasul malam yukhlituhus sultan. Mereka tidak ingin bercampur aduk dengan kepemimpinan, dengan kesultanan, dengan pemerintahan. Maka hal yang seperti ini juga sebenarnya sudah membuat kebencangan di dalam Islam ini. Kemudian yang selanjutnya ada ulama, ya, yang mereka berperan juga dalam pemerintahan dan menjadi pelaku dan terjun dalam politik praktis, yang mana ini juga adalah menganggap bahwa Islam harus mewarnai, mereka harus tersibah. Tetapi pada saat ini mereka terjebak di dalam sistem mereka, sistem kapitalisme, sistem imperialisme, sistem demokrasi, bahkan sistem komunis, sebagaimana juga negara-negara di Arab, mereka mengadopsi sistem komunis yang awalnya hanya olesan dengan sistem sosialis, tetapi arah-arahnya juga ke sistem komunis. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang terakhir adalah bagaimana kita lihat, dan ini memang kebanyakannya, mu'adhamuhum aghlabiyah, ulama-ulama yang menjual diri, ulama-ulama yang melabelkan Islam, ulama-ulama yang menjual ilmunya. Wailul li ummati min ulama'is su' yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'i zamanihim la arbahallahu tijaratahum la arbahallahu tijaratahum. Mereka ingin mensibuk ulama, ingin memberikan nasihat kepada ulama, ingin memberikan bimbingan arahan kepada ulama, tetapi malah ulama itu tenggelam, istighraq di dalam kesempoyongannya untuk membantu mereka-mereka yang ulama, mereka-mereka yang kapitalisme ra'smaliyin, mereka-mereka yang merugikan umat, yang mengatasnamakan Islam. Inilah yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Inna akhwafu ma akhafu
inna akhwafu ma akhwafu ala hadhihi ummati minad dajjal al-munafiqul alim. Mereka yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar, ya, lebih ditakuti daripada turunnya Dajjal nanti, yaitu mereka yang munafik dan mereka alim, atau ulama-ulama yang munafik. Inilah yang menjual agamanya, inilah yang menjual keulamaannya, inilah yang menjual level Islamnya. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, maka ulama-ulama kali ini yang dibutuhkan adalah peran sertanya harus turun dari gunung, harus naik bukit, turun lembah. Bagaimana untuk memberikan pencerahan kepada umat ini? Karena ini adalah tanggung jawab ulama. Ini adalah harus ada peranan yang penting daripada ulama. Kita Islam di Indonesia ada yang mayoritas, maka tidak akan jaya di Indonesia ini. Tidak akan bisa bermartabat negeri ini kalau Islam tidak berperan, kalau Islam dimarginalkan, kalau Islamnya dihinakan, kalau Islam malah direndahkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, dan mereka adalah musuh Allah SWT yang menjadikan mereka yang berlalu dari Islam, dari ulama, dari habaib yang menjual diri, yang katanya demi umat ini. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salatukum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa salli amalikum wa amaluna wa iyyakum. Wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.